Halo, terima kasih sudah menonton video ini. Uh, Video ini adalah berupa presentasi dari proyek UAS kami, mata kuliah otomasi, tentang sistem otomasi yang kami rancangkan. Jadi di sini kami merancang yang kami sebut dengan Child dengan atau COVID Adaptation Elevator. Tapi sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusri Andersani Lehata, NRP C11835, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra. Dan teman saya, Saya Florence Caroline Luji, NRPC 11841, prodi saya Teknik Elektro dari Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra. ya oke, terima kasih. Kita lanjut saja ke presentasi proyek kami. Jadi ini judulnya Child, COVID Adaptation Elevator. Saya akan jelaskan secara singkat latar belakangnya. Jadi latar belakang kami mengangkat kenapa membuat sistem COVID Adaptation Elevator ini, karena tentu saja masalahnya berkaitan dengan COVID dan mata kuliah kami, otomasi. Jadi bagaimana kita merancangkan sebuah sistem dengan tema COVID ini yang akan membantu berjalan lebih efektif di masa pandemi ini. Sebuah fasilitas yang kami pikir perlu adanya perubahan, yaitu dari lift. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa COVID ini kan dia bisa menyebar melalui berbagai macam cara, droplet, salah satunya juga benda-benda terkontaminasi. Nah, benda-benda yang terkontaminasi ini biasanya itu kan berada di ruangan-ruangan yang sering dipakai, namun dengan kapasitas yang ya tidak bilang cukup kecil atau mungkin yang besar, tapi yang skalanya dipakainya itu secara rutin gitu, mereka pakainya secara terus-menerus. Salah satunya itu seperti lift. Lift ini kan kalau teman-teman tahu seperti di bangunan-bangunan gedung yang bertingkat, industri lift ini adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan karena penggunanya itu hampir setiap hari, setiap jam kerja atau jam operasionalnya itu lift ini selalu bekerja dan selalu digunakan orang. Nah, bagaimana kita mengubahnya agar sistem ini bisa adaptif dengan kondisi pandemi ini? Karena menurut jurnal dan latar belakang yang kami dasari untuk membuat ide ini, lift ini juga adalah salah satu tempat yang mampu menyebarkan virus tersebut. Karena jika apabila orang ada yang terkena virus tersebut dan dia mengeluarkan batuk atau bersin di ruangan lift ini, itu dapat bertahan hingga beberapa menit. Paling lama itu 30 menit. Nah, tentu saja orang-orang berikutnya atau siapapun yang menggunakan lift ini bisa saja tertular tanpa kita sadari. Makanya itu kita membuat semacam sistem yang adaptif untuk bekerja lebih efektif seperti itu. Ya, ini selanjutnya adalah gambaran dan simulasi yang akan kita jelaskan untuk memperjelas cara kerja dari sistem kami. Jadi, umumnya itu seperti biasa teman-teman, ada lift, dan yang pertama itu kita buat di sistem ini kan 2 siklus. Ada yang dia dari luar ke dalam, ada yang dari dalam keluar. Nah, untuk yang dari luar ke dalam ini, seperti yang dilihat dari luar ke dalam ini, yang dilihat ini seperti yang ini, dia touch button, itu letaknya di depan, jadi di mana kondisinya ini input digital ya, jadi dia akan membacanya 0 dan 1. Apabila diberikan semacam kita depannya ada yang menghalangi atau ada yang di depan sensor tersebut, dia akan membaca aktif dan itu tergantung outputnya. Di sini outputnya itu berupa pintu, jadi ketika dia ada kontak touch button di depan itu, pintunya kebuka. Touch button ini untuk memberi info dia tombol naik atau turun gitu. Itu dia membaca aktif sensornya. Setelah pintunya kebuka, sensor 2 ini akan aktif. Sensor infrared merah, infrared 1 dan infrared 2 ya. Meng-count dengan satu pintu itu cukup sulit. Kecuali teman-teman melihat pada sistem parkir itu kan 2 pintu, jadi kan bisa dipasang sensor di pintu masuk dan pintu keluarnya, sehingga tidak terlalu susah. Tetapi di sini kami mensiasati untuk menggunakan 2 sensor yang diletakkan di bagian atas dan diposisikan sedemikian seperti di gambar. Jadi apabila sensor infrared
satu ini karena lebih dahulu dan infrared 2, maka itu dia akan menghitung satu, sistem count-nya akan menghitung satu untuk jumlah masuk. Tetapi apabila yang infrared 2, yang kenal baru yang satu yang aktif, jadi 2 baru satu yang aktif, itu dia akan menghitung keluar. Jadi ya misalnya tadi yang masuk satu, yang keluar dia akan 0. Dia tidak akan bertambah kayak satu keluar, karena satu pintu, seperti yang tadi. Jadi dia akan minus dengan hasil yang tadi di dalam. Nah, di dalam lift ini akan ada 4 tapak kaki yang disediakan sebagai tanda orang-orang yang masuk ke dalam lift atau penumpang lift harus berdiri di tempat yang sesuai dengan tapak kaki tersebut. Nah, ini ada 4. Nah, ini akan ada orang-orang harus menginjak sesuai dengan tapak kaki tersebut, dan jika orang-orang tersebut berdiri di luar telapak kaki tersebut, maka akan ada sensor yang mendeteksi dan outputnya itu berupa buzzer yang akan menyala. Nah, sensor proximity ini akan ditaruh pada dinding-dinding lift tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat. Nah, orang-orang akan berdiri seperti ini di dalam lift tersebut. The elevator overload, then the buzzer will turn on. Nah, kalau misalnya elevator dideteksi overload, maka buzzer akan nyala. Nah, tapi jika orang tersebut sudah keluar, maka lift itu bisa menutup kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, sekian presentasi dari kami. Ya, Kembalikan ke teman saya. sekian presentasi dari kami. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja sistem yang kami tawarkan, ide yang kami berikan pada sistem ini. Jadi harapan kami sih semoga sistem ini bisa membantu gitu untuk menentukan berapa jumlah orang yang harus masuk ke dalam lift dan pada posisi mana mereka harus berdiri supaya tetap terjaga distancing-nya seperti itu.